Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa dari kelas 9C dan teman saya Ainul Husnul Hatimah dari 9C. Di kesempatan kali ini, kita berdua akan menceritakan sebuah legenda yang sangat terkenal di Indonesia yang berjudul Danau Toba. Zaman dahulu, di sebuah desa, tinggallah seorang pemuda yang bernama Toba. Ia seorang yatim piatu. Ia selalu menghabiskan waktunya untuk mencari ikan dan bertani. Dia seorang pemuda yang sangat rajin. Meskipun lahan pertaniannya tidak luas, namun bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Usia pemuda tersebut sudah cukup untuk menikah, namun ia memilih hidup sendiri. Suatu hari sepulang Toba bertani, ia pun bergegas pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Sesampainya ia di sungai, ia pun langsung melemparkan kailnya dan menunggu kailnya disambar ikan. Toba pun sangat berharap agar ia mendapatkan ikan yang sangat besar. Tak lama, kail yang ia lemparkan pun mulai bergoyang-goyang. Toba pun langsung menarik kail tersebut. Toba sangat senang karena ia mendapatkan ikan yang sangat besar dan berwarna keemasan. Ia pun sangat gembira dan langsung memasukkan ikan tersebut ke keranjang ikan. Ia pun bergegas pergi ke rumah untuk memasak ikan tersebut. Sesampainya di rumah, hasil tangkapannya pun disimpan di dapur. Ketika hendak memasak ikan tersebut, ternyata persediaan kayu bakarnya pun habis. Ia pun bergegas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di tengah perjalanan, ia pun terus membayangkan memakan ikan yang sangat lezat. Ketika sudah mendapatkan kayu bakar tersebut, ia pun pulang ke rumah untuk memasak ikan tersebut. Sesampainya di rumah, Toba sangat terkejut karena ia melihat makanan sudah tersedia di atas meja. Ia pun sangat heran, siapa yang sudah memasak ikan tersebut? Ia pun teringat oleh hasil tangkapannya. Ia pun bergegas pergi ke dapur untuk mencari ikan tersebut. Tetapi ikan tersebut tidak ia temukan. Karena sudah lelah dan perutnya sudah terasa lapar, ia langsung memakan makanan tersebut. Selesai makan, ia langsung bergegas pergi ke dalam kamarnya. Namun pada saat ia membuka pintu kamarnya, ia sangat terkejut melihat gadis yang sedang merapikan kamarnya. Gadis itu pun sangat terkejut dengan kedatangan Toba. Ia melihat gadis yang sangat cantik berada dalam kamarnya. Toba bertanya kepada gadis tersebut, mengapa dia berada di dalam kamarnya? Gadis itu pun menjawab, dia adalah Putri, seorang jelmaan ikan yang Toba tangkap tadi siang. Gadis itu Toba masih tidak percaya melihat gadis cantik di hadapannya adalah jelmaan seekor ikan. Gadis itu bertanya kepada Toba, apakah Toba mengizinkan jika gadis itu tinggal di rumahnya. Toba pun mengizinkan gadis itu tinggal di rumahnya. Setelah Putri berminggu-minggu tinggal di rumah Toba mencoba melamarnya untuk dijadikan istri. Putri memang bersedia dijadikan istri Toba. Namun Putri meminta satu syarat kepada Toba. Apakah syarat itu? Putri meminta Toba harus berjanji tidak akan menceritakan asal usulnya kepada siapapun. Toba pun berjanji kepada Putri, ia tidak akan mengungkit masa lalunya dan menjaga rahasianya. Setelah Toba berjanji akan menjaga rahasia Putri, akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan dan hidup bahagia. Setelah 1 tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, yang diberi nama Samosir. Kehadiran Samosir membuat keluarga mereka semakin bahagia. Kehadiran Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Namun, Samosir sedikit nakal. Dia memiliki kebiasaan yang membuat orang tuanya bingung. Dia mudah sekali lapar. Makanan yang seharusnya dimakan 3 orang, ia makan sendiri. Pada suatu hari, sang ibu menyuruh anaknya untuk mengantarkan makan siang kepada ayahnya di ladang. Awalnya, Samosir menolak. Tetapi karena sang ibu terus memaksanya, akhirnya Samosir pun menuruti perkataan ibunya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perut Samosir terasa lapar dan menghentikan perjalanannya. Dia pun membuka bungkus nasi tersebut dan memakan nasi itu dan memisahkan nasi dan daging hanya sedikit.
Setelah perutnya terisi, ia pun melanjutkan perjalanan dan memberikan makanan sisa itu kepada ayahnya. Kedatangan anaknya membuat Toba senang karena ia sudah menunggunya karena nahan lapar dan haus. Namun pada saat ia membuka bungkusannya di bawah anaknya, ia merasa sangat marah. Toba pun marah dan bertanya kepada anaknya, mengapa Samosir membawakan makanan sisa untuk ayahnya? Samosir menjawab dengan merasa bersalah ketika ia di tengah perjalanan tiba-tiba perutnya sudah terasa lapar dan memakan makanan sebagian untuk ayahnya. Mendengar jawaban anaknya, Toba langsung memukul kepalanya. Dan Toba berkata tanpa sadar bahwa Samosir adalah anak kita. Samosir langsung berlari meninggalkan ayahnya dan segera menemui ibunya. Ia langsung menanyakan apakah ia benar-benar anak keturunannya. Mendengar ucapan anaknya, ibunya pun sangat terkejut dan menangis karena suaminya Toba sudah melanggar rahasianya. Ia pun menyuruh anaknya untuk pergi ke bukit lereng yang paling tinggi. Tanpa banyak tanya lagi, Samosir pun menurut perkataan ibunya dan pergi ke bukit lereng yang paling tinggi. Dan sang ibu pun bergegas pergi ke sungai. Cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap gulita. Hujan, petir pun menyambar-nyambar. Pada saat itu, sang ibu melompat ke dalam air dan berubah menjadi ikan yang sangat besar. Beberapa menit kemudian, air sungai tersebut meluap kemana-mana. Lama-kelamaan, sungai tersebut meluas dan akhirnya berubah menjadi danau yang sangat besar, yang ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Dan pulau yang berada di tengah Danau Toba dikenal dengan nama Pulau Samosir. Amanat dari cerita di atas adalah janganlah pernah engkau melanggar janji, Janganlah engkau terlalu keras terhadap anak, dan berpikirlah sebelum berucap. Sekian cerita dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.